Buat kamu yang punya gigi berantakan dan punya rencana untuk ngerapiin gigi, ayo simak video ini. Saat ini, karena kemajuan ilmu kedokteran gigi yang udah begitu pesat, ada lagi nih alternatif alat untuk merapikan gigi selain behel biasa, yaitu clear aligner. Dibuat custom dari plastik medical grade yang memberikan tekanan pada gigi sehingga dapat menggeser gigi ke posisi yang diinginkan. Salah satu merek clear aligner yang ada di pasaran adalah Invisalign. Tapi di video ini kita bilangnya clear aligner aja ya, biar nggak menjurus ke satu merek tertentu aja. Sebenarnya mana sih yang lebih baik atau lebih enak antara clear aligner dan kawat gigi? Yuk kita bahas kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan clear aligner. Dari segi penampilan, clear aligner itu warnanya bening, namanya juga clear, pas banget dengan bentuk gigi dan hampir nggak kelihatan dari kejauhan. Nah inilah jadi salah satu alasan utama kenapa banyak orang lebih milih clear aligner dibanding kawat gigi. Kalau dari segi kenyamanan, clear aligner pas menempel pada gigi dan tidak menyebabkan luka gesekan seperti sariawan atau rasa tidak nyaman seperti yang ditimbulkan oleh kawat gigi. Meskipun pemakainya mengalami ketidaknyamanan saat gigi sedang bergerak, bagian dalam mulut sebagian besar terhindar dari rasa sakit dengan clear aligner. Kemudahan menyikat gigi dan flossing. Dengan clear aligner, pengguna cukup melepas alignernya, lalu bisa menyikat gigi dan flossing seperti biasanya. Gak perlu proses perawatan gigi yang panjang seperti pada kawat gigi konvensional. Lalu tidak ada bahaya dengan makanan keras atau kenyal. Pemakai kawat gigi harus menghindari makanan keras dan kenyal termasuk seperti kacang-kacangan, keripik-keripik yang keras, dodol, dan lain-lain untuk mencegah bracesnya lepas atau iritasi. Nah kalau di pemakai aligner, alignernya kan harus dilepas sebelum makan, jadi ya bisa makan apa aja. Lalu lebih sedikit kunjungan ke dokter gigi. Pasien yang menggunakan aligner tidak perlu mengunjungi dokter gigi sesering orang yang pakai kawat gigi konvensional. Meskipun perawatan clear aligner biasanya memerlukan kunjungan setiap 4 hingga 6 minggu. Ada juga yang klaim tidak perlu adanya kunjungan ke dokter gigi. Tapi sebaiknya tetap kontrol rutin ke dokter gigi ya. Sedangkan untuk perawatan kawat gigi, pasien harus rutin kontrol ke dokter gigi setiap bulan untuk disetel lagi kawat giginya supaya giginya bisa bergerak. Kekurangan clear aligner. Bukan untuk koreksi kompleks. Clear aligner tidak bisa untuk semua kasus dan biasanya hanya cocok untuk kasus yang hanya sedikit berantakan aja. Contohnya yang miring-miring, beberapa gigi depan, atau satu gigi numpuk dikit. Harus dilepas saat mau makan. Pasien harus melepasnya setiap kali makan atau minum apapun selain air putih karena plastiknya lunak dan mudah rusak oleh makanan. Selain itu, plastik bening menyerap noda dan melengkung jika terkena panas, sehingga pasien harus melepasnya dulu saat mau minum minuman panas atau berwarna. Membutuhkan disiplin. Penggunanya harus memakai clear aligner setidaknya 20 hingga 22 jam setiap hari. Bagi pasien yang malas atau jarang-jarang pakai, progresnya akan lambat atau bahkan merusak hasil akhir karena mudah untuk melepasnya. Hanya orang-orang yang punya disiplin tinggi yang cocok untuk memakai clear aligner ini. Namun ada kekurangan lainnya, yaitu mudah hilang. Yang jadinya kalau bikin baru akan memerlukan biaya lebih banyak dan memperpanjang waktu perawatan. Lebih banyak menyikat gigi. Pengguna dengan kebersihan gigi yang buruk sebaiknya tidak memakai clear aligner karena dapat menyebabkan bau mulut dan gigi berlubang. Setelah makan atau minum, harus membersihkan gigi dengan menyeluruh. Ya sebenarnya sih kalau yang kebersihan mulutnya buruk bakalan nggak cocok untuk pakai clear aligner, bahkan behel sekalipun karena akan meningkatkan resiko gigi berlubang, karang gigi, dan sebagainya. Mungkin memerlukan tambahan attachment. Nah, beberapa orang pada kasus yang agak rumit memerlukan attachment yang dipasang di gigi. Nantinya attachment ini akan klik dan terhubung ke aligner seperti kancing. Tambahan attachment ini akan membantu mengontrol pergerakan gigi dan harus dipasang serta dilepas oleh dokter gigi. Kekurangannya, pasien yang
membutuhkan tambahan attachment akan memerlukan kontrol lebih banyak dibandingkan yang lain. Dan attachment akan terlihat melalui aligner, jadi seperti tambelan yang kelihatan kayak jendolan di depan gigi, dan tentunya akan ada biaya tambahan untuk pemasangan attachmentnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahas kawat gigi. Kawat gigi tetap menjadi pilihan untuk merapikan gigi karena segudang manfaatnya. Namun banyak kelemahan yang akhirnya membuat orang mempertimbangkan untuk memilih memakai clear aligner. Keuntungan kawat gigi atau behel konvensional diantaranya efektif untuk koreksi kasus yang kompleks. Kawat gigi atau behel adalah jenis perawatan universal yang dapat digunakan untuk kasus kecil hingga kompleks. Dengan menempel langsung pada setiap gigi, kawat gigi lebih kuat dibandingkan clear aligner, sehingga gaya yang diberikan terhadap gigi bersifat continuous atau terus-menerus. Berbagai pilihan untuk dipilih. Meskipun kawat gigi logam adalah pilihan yang paling terjangkau, kalian juga bisa memilih kawat gigi belakang atau lingual yang berbahan transparan untuk tampilan yang lebih tersembunyi dan gak begitu kelihatan. Tidak mudah dilepas. Berbeda dengan liner, pasien tidak dapat melepas kawat gigi tanpa bantuan dokter gigi. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan pemasangan kawat gigi ini. Aman untuk minum semua minuman. Kawat gigi tidak mudah ternoda dan tahan panas sehingga pemakainya dapat minum teh, kopi, atau minuman yang lainnya sepanjang hari tanpa perlu repot seperti melepas aligner. Kekurangan kawat gigi. Ketidaknyamanan mulut. Kawat gigi pasti menimbulkan rasa tidak nyaman. Itu karena pengguna kawat gigi membutuhkan waktu untuk adaptasi dan dapat menyebabkan iritasi atau bahkan sariawan. Penampilan. Kawat gigi, terutama kawat gigi logam konvensional, mudah terlihat oleh orang lain. Namun ada juga kawat gigi lingual dan kawat gigi transparan yang lebih kurang terlihat. Keterbatasan makanan. Orang yang memakai kawat gigi tidak boleh mengonsumsi sejumlah makanan keras dan lengket, termasuk permen karet, permen keras, kacang-kacangan, dodol, dan lain-lain, karena dapat tersangkut di dalam kawat gigi atau bahkan merusak kawatnya. Kunjungan ke ortodontis yang lebih sering. Kawat gigi memerlukan kunjungan rutin ke dokter gigi. Namun sekarang ada kawat gigi self-ligating yang kontrolnya cuma dalam waktu 3 bulan sekali. Tapi kalau yang sistem pakai karet masih tetap perlu kontrol 3-4 minggu sekali. Dapat meninggalkan noda karena bracket logam bertahan bertahun-tahun. Setelah kawat gigi dilepas, mungkin giginya bisa kelihatan belang warnanya. Untungnya, perubahan warna gigi bisa diperbaiki dengan menjaga kebiasaan menyikat gigi yang baik atau dengan treatment pemutihan gigi setelah selesai perawatan. Kesimpulannya, Invisalign adalah merek aligner yang populer dan hanya tersedia melalui dokter gigi dan ortodontis yang terdaftar. Namun kalian bisa juga kok pakai merek lain yang lebih terjangkau, karena pada prinsipnya fungsinya sama aja. Clear aligner merupakan alternatif merapikan gigi yang menarik, cocok untuk orang-orang dengan kasus gigi berantakan yang ringan. Sedangkan untuk kasus merapikan gigi yang lebih parah, sebaiknya menggunakan kawat gigi konvensional ya. Bagi orang-orang yang memerlukan koreksi parah atau anak-anak yang tidak memiliki disiplin diri untuk memakai aligner lebih dari 20 jam sehari, kawat gigi konvensional adalah pilihan terbaik. Walaupun aligner sekarang udah canggih-canggih, udah pada klaim bisa menangani kasus berat, tapi ada resiko di biayanya yang jadi membengkak karena aligner yang dipakai jadi terlalu banyak. Bikin lagi, atau mungkin hasilnya tidak sebaik yang diharapkan daripada hasil dari pakai kawat gigi. Lamanya pengobatan tergantung pada tingkat koreksi yang diperlukan. Orang-orang yang memperdebatkan better pakai aligner atau kawat gigi, kalian harus berkonsultasi dengan dokter gigi atau ortodontis untuk mengetahui apakah kawat gigi atau aligner yang lebih cocok untuk kasus gigi kalian. Jadi tidak bisa disamaratakan untuk semua orang ya. Sekian video kali ini tentang bagus aligner apa bagus kawat gigi ya. Buat kalian yang masih galau-galau, sebaiknya kalian kunjungi aja dokter gigi langganan kalian untuk mengkonsultasikan, memeriksakan keadaan gigi kalian cocoknya pakai apa sih biar nggak galau-galau lagi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.